Engkau adalah firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan mendarah daging dalam hidup kami, akan menyatu dengan roh kami, akan menyatu dengan pikiran kami, akan menyatu dengan perasaan kami, akan menyatu dengan keinginan kami, dan kebahagiaan-Mu adalah kebahagiaan kami. Berfirmanlah bagi kami, mari yang penuh sukacita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat ulang tahun buat Bapak Pendeta Robi Pantau yang ke-60 tahun. Kami atas nama keluarga besar GB Aletheia mengucapkan banyak selamat ya. Saya percaya berkat bukan hanya di sini, tetapi berkat LB3 Langit Baru Bumi Baru menjadi bagian Bapak Pendeta Robi Pantau. Ya, amin. Puji Tuhan. Saya sudah kasih ayatnya ya, Bapak Robi di grup gereja. Mazmur 16 ayat 2. Tidak ada yang baik bagiku selain Tuhan. Amin. Ini saya kasih spesial buat wakil gembala kami, ya. Nah, kenapa saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua? Kenapa kita bisa katakan orang itu baik? Tentu yang pertama kita melihat dari sikap dia memperlakukan kita, betul? Cara dia memperlakukan kita sehingga kita katakan dia baik. Nah, kalau dia tidak sopan, dia tidak ramah sama kita, tentu kita tidak bisa berkata dia baik. Tetapi saya mau katakan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan itu baik. God is good, atau lebih dekat lagi, God is so good, ya. God is so good. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Saya tidak perlu mengidentifikasikan, saya tidak perlu menguraikan bagaimana kita mengatakan orang itu baik. Saya minta telur, dia kasih roti. Saya minta satu ikan, dia kasih satu kilo ikan. Tidak. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua, pemahaman-pemahaman seperti ini itu disalahgunakan oleh orang Kristen. Nah, banyak orang Kristen berkata God is good, God is so good kalau doa saya terjawab. Ya, apa yang saya minta Tuhan ikut, baru bisa saya bilang God is good atau God is so good. Tuhan itu sangat baik buat saya. Jadi istilahnya kalau di listrik, kalau lampu menyala God is so good, God is so good, ya. Tapi kalau lampu mati, God no good. Tuhan itu tidak baik. Ya. Waktu saya sehat, God is good, ya. Tapi coba kalau lagi parah sakit, God no good. Ya. Nah ini yang sering disepelekan oleh banyak orang Kristen. Selalu menitik beratkan, selalu mengartikan Tuhan itu baik kalau semua kebutuhan saya itu terpenuhi, sandang pangan papan semua terpenuhi, nama diri saya tidak dicoreng, baru saya bisa bilang God is good. Tapi kalau nama saya dibikin seperti sampah, God no good. Kalau suami saya sehat, kalau istri saya sehat, suami saya perkasa, istri saya seksi, baru saya bisa bilang God is good. Anak-anak semua berprestasi, berhasil. Sekolah di mana, Bu? Miss Matungkas in preschool maksudnya. Kami ketemu dengan satu bapak, ya, sama ibu. Waduh, anaknya sekarang di mana? Waduh, sudah di Amerika, gitu ya. Sudah di Amerika. Dikasih lihat fotonya. Nah, orang-orang Kristen berpandangan seperti ini, Tuhan itu baik kalau anak saya sarjana, sarjono, ya, master, doktor. Baru kita bisa bilang Tuhan itu baik. God is amazing, God is very good. Kalau rumah tangga aman, bugang. Kalau rumah tangga mesra, ya, anak-anak sehat. Nah, kita bisa bilang God is good. Kerja di mana anak sekarang, Bu? Kerja ya cuma di Freeport. God is good. Dapat pasangan hidup, ya, yang janda atau duda dapat pasangan hidup, baru kita bisa bilang God is good. Naik gaji, naik pangkat, naik kedudukan, nama baik semakin terkenal, semakin dikenal, semakin populer, baru kita bisa bilang God is good. Anak-anak dengar-dengaran, God is good. Nah, saya mau katakan orang-orang Kristen yang punya pemahaman seperti ini, saya mau katakan ada tiga kepastiannya. Orang-orang yang punya pemahaman Tuhan baik seperti ini, ya, waktu dia sakit harus sembuh. Waktu dia kekurangan harus diberkati secara melimpah. Nah, orang-orang seperti ini yang pertama pasti dia apa? Rapuh, letoy, Kristen letoy. Tas untung sedikit tas rom. Josia bilang bukan cuma tas rom, mami mati.
terfasilitasi, semua terpenuhi. Nah, orang-orang seperti ini yang pertama saya mau katakan, pertama pasti rapuh. Pasti rapuh. Orang-orang seperti ini saya mau bilang Kristen expired. Kristen kadaluarsa, tahu kan kadaluarsa? Makanan minuman yang sudah kadaluarsa, ikutin sama Pak Robi yang Robert yang tahu. Sudah tidak bisa dipakai. Kalau dimakan, kalau dipaksa makan apa? Jadi racun. Nah, banyak orang Kristen seperti ini expired. So kadaluarsa Kristennya. Kenapa? Pemahamannya tentang kebaikan Tuhan cuma seperti ini. Kalau rumah tangga aman, that is good. Kalau beda pendapat, that no good. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang Kristen yang rapuh, reput, lome, lepei, keropos, bonyok, bobrok, letoy, ya. Orang-orang seperti ini saya mau kasih kesimpulan untuk poin yang pertama, apa? Merusak dirinya sendiri. Dia punya pemahaman seperti ini. Yang kedua, cepat-cepat ya, karena ini baterai dia pisah ini sudah berapa persen. Orang-orang yang punya pemahaman seperti ini, kebaikan Tuhan semua diukur dari yang bisa dilihat mata, semua diukur dari yang bisa dipegang oleh tangan. Yang kedua, orang-orang seperti ini apa? Merusak orang lain. Bukan cuma merusak diri sendiri, merusak orang lain. Ada kan istilah itu apa? Pepatah dunia, nila setitik rusak susu sebelah. Jadi inilah, jadi noda. Kristen dari perut, pelayan lagi, tapi tidak bisa jadi berkat, tidak bisa jadi kompas. Di tengah-tengah keluarga dia tidak bisa jadi kompas. Kompasnya error. Nah, orang seperti saya mau katakan dia tidak bisa jadi model kerajaan surga, tapi kalau jadi model dunia, wow, laris. Tidak bisa jadi tolak ukur. Ini Kristen atau apa sih ini? Bikin malu Tuhan, bikin malu gereja, bikin malu sama pendetanya. Nggak ada macam-macam dia. Masa satu gereja dan dia? Malu juga kita. Bikin cemar nama baik Tuhan, ya. Cuma jadi batu sandungan, makanya merusak orang lain. Yang ketiga, cepat-cepat orang-orang seperti ini cuma apa? Merusak masa depan kekalnya, merusak kekekalan bersama dengan Tuhan. Dia rusak dari bumi ini, dia kasih rusak dari bumi ini. Jadi saya mau kasih jadi bagaimana dah Bugam? Itu Tuhan baik sebenarnya versinya bagaimana dah? Cuma 2 T saudara, tidak panjang-panjang, tidak lama-lama, karena semua soal apa? Tidak panjang-panjang, biar masih suka mau dengar mas Wan, siap, habis baterai. Tapi so di sini tenang. Jadi bagaimana dong versi Tuhan baik itu seperti apa? Cuma 2 T. Yang pertama, kalau Tuhan baik, Mazmur 25 ayat 8. Boleh baca? Siapa yang so dapat boleh baca ya. Mazmur 25 ayat 8. Kelamaan ya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Ini baru namanya God is so good. Waktu kita melenceng, waktu kita menyimpang, waktu kita salah, dia tunjuk salah. Itu Tuhan yang baik. Saya ingat waktu masih SMP, ada mau lomba matematika atau apa itu ya, saya lupa. Jadi dapat soal, saya sudah kerja maksimal mungkin, saya pede sekali jawaban saya benar. Guru matematika balikin, salah berapa kali, sampai 5 kali salah. Saya meragu saudara, saya ngambek, saya bilang stop. Akhirnya guru ini datang, ini yang habis salah, jadi malu. Oh ini dah, dapat dihasil, dapat. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Tuhan mau tunjuk kebaikan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kita. Ini salah, tapi apa? Terabos, paksa bikin benar. Masa Tuhan begini? Lagi dong bikin malu nama saya Tuhan. Ada yang berani tegur? Coba lihat sekarang model-model pengantin bagaimana? Maaf, saya lihat sekarang, saya lihat di Facebook, gimana saya lihat foto-foto prewedding itu, so tahu buka sini semua. Maaf, setengah totok sudah lihat. Tapi apa? Biasa. Berapa banyak pendeta yang berani menegur waktu konseling pranikah? Kalau mau kawin, itu baju pengantin, tanya yang mau berkati. Cari pendeta lain. Totok sudah pada lihat. Kita lihat, setengah begini. Murid saya yang lulus dia begitu. Warna pars gaunnya, saya kasih perbesar. Dia ini WL. Kalau doa puasa di SMA dia WL, aduh hadirat Tuhan luar biasa. Waktu nikah, saya bilang ini tahun 2022, gaun pernikahan sudah sampai begini.
Lama-lama Bu Fed, 20 tahun kemudian, 11 sampai sini. Nanti berikut konseling pranikah, Pak Glam pemberkatannya di kolam renang aja. Pakai bikini, sekalian telanjang. Oh, jangan setengah-setengah seksi, satu kali kasih lihat. Arang kecil yang besar sama-sama arang. Coba lihat orang Islam kalau mau nikah, sopan saudara. Allah siapa sih sebenarnya yang hidup? Jadi jangan berbangga, Allahnya Monik. Waktu lihat Monik pret, Marilyn Monroe kalah. Harus tegur Tuhan itu kalau salah Tuhan tegur. Ingat Daud, salah dia ambil istri Uria. Dia rencanakan, dia bilang Yoab kasih Uria paling depan. Kalau musuh menyerang, pura-pura nintau, mundur pelan-pelan, mati ditampar. Supaya apa? DP istri kita ambil. Kalau Tuhan kasih biar Daud nggak jadi apa-apa, tapi Tuhan tegur lewat Nabi datang. Daud bilang apa? Akulah orang itu, ampuni aku. Jadi kalau Tuhan baik, kita bersyukur. Ditunjukin salah, katanya mengampuni, tapi mau jaga rumah nih mau. Itu pengampunan macam apa? Dari mulut saja bilang mengampuni, mau pergi pada rumah tidak bisa. Coba orang Kristen terjemahkan ini pengampunan macam apa? Harus tegur lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, jadi dia tegur waktu kita salah. Yang kedua, yang terakhir saudara, Ayub pasal 1. Ini kemana mesti baca? Ayub 1 ayat 8, 9, 10, 11, 12. Minta tolong, siapa boleh baca supaya terakhir. Ayat 1 ayat 8 gitu ya. 8. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, apakah engkau list, you know list, iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Terus. Iya, ayat 10. Ya, stop. Terima kasih Bu Jane. Ya. Yang kedua, kalau Tuhan itu baik, Tuhan pasti apa? Testing. Seperti ini mulai. Tes mic jadi enggak? Tes mic 1 2 3. Halo. Tes. Mau jadi lagu ini Bu Feb. Tes ya. Dites. Nah ini Ayub, Tuhan bilang, lihat hambaku, apanya yang mau dilihat? Lihat dia jujur, saleh, kudus, suci, sabar. Tuhan promosikan. Iblis bilang apa? Tuhan berkati di keluarga, Tuhan berkati di sisi keluarga, Tuhan berkati di pekerjaan, Tuhan berkati di usaha, di peternak-ternak, Tuhan berkati di kekayaan, Tuhan berkati di kesehatan. Makanya dia menyembah Tuhan. Makanya dia hidup kudus. Kenapa? Engkau berkati dia dengan berlimpah-limpah. Makanya dia sujud menyembah engkau. Coba kayak iblis menyindir. Jangan sontong DP kesehatan. Coba Tuhan ambil DP kekayaan. Masih dia mau menyembah Tuhan. Tes. Sudah tahu kan endingnya seperti apa? Daniel dites, taruh di gua singa. Abraham dites, kasih Ishak. Anak sampai 25 tahun ditunggu, kasih. Dites. Tuhan jahat enggak? Bagi orang Kristen yang punya pemahaman seperti tadi, dia bilang apa? God no good. Masa Tuhan mau minta sekian lama, kita bergumul anak ini, terus Tuhan minta lagi. Dia bilang apa? Enggak fair. Tuhan tes, saudara.
Tuhan tes. Tuhan tes. Dan ingat waktu kita diuji, Yakobus 1 ayat 8 bilang, Yakobus 1 ayat 5 atau ayat 3, anggaplah suatu kebahagiaan waktu engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi waktu diuji, tentu kau diuji ini bukan dengan woi dapat mobil, bukan. Kayak tadi waktu kami mau mari sudah start motor, tanpa orang dia biasa berusaha tuh mewek di rumah, nangis minta ikut, tapi karena kurang sehat. Weh, Tuhan tes orang keiman. Baru mau masuk di mobil, weh hujan keras jadi basah. Tak gempe baju kiri kanan basah, Jose di muka basah. Bisa bilang, cuma kau udah set tes adiki ini cin. Mulai tuh iman mulai bergetar. Tuhan mau ibadah bisa begitu tuh. Tuhan mau ibadah, Tuhan bela dong Tuhan. Engkau pemilik iklim dan cuaca. Kenapa emang kalau basah? Tapi nyampe VBP baju, pinjam paruh BP baju, santai aja. Ada paruh BP baju, ujain ke baju. Tuh, nikmati aja, dites. Naik otot, salah naik otot, naik pal 2 air madidi. Berhenti turun lagi. Mobil kita mau pindah, aduh salah petek naik om. Terima kasih dah om. Naik motor lagi, berhenti lagi di Indomaret. Akhirnya sudah terus santai aja. Dites nikmati, waktu dites jangan gitu. Dites pasti bisa. Kalau Tuhan kasih ujian itu, artinya Tuhan tahu kita mampu. Makanya waktu di motor tadi dapat lagu lagi. God is good. God is good. God is good. All the time. Hujan-hujan. Saya tetap Tuhan, saya bilang dengan hati nurani yang jujur. Saya bilang engkau tetap baik. Walaupun sebenarnya cuaca tidak mendukung, tapi saya bilang engkau baik. Engkau sedang menguji saya. Apakah engkau tetap bersuka cita? Oh, God is good. God is good. God is good all the time. God is good. God is good. God is good all the time. Walaupun kami yang kedua sakit parah, banyak jemaat tidak tahu. Sakit parah ini anak yang kedua. Saudara tahu testa saya di mana? Di lantai bersama suami saya. Testanya jidatnya itu di lantai. Berdoa dan selalu berkata God is good. Aku tahu rancangan bukan rancangan kebinasaan, rancangan damai sejahtera. Testa di lantai saudara. Testa di lantai. Waktu sembuh saudara tahu testa di mana? Di bantal. Ya, harus begitu. Kalau digebuk-gebukin sama Tuhan, baru memewe. Oh, haleluya. Tapi waktu aman, maaf ayam jantan kalah di pipa berjalan dengan orang Kristen model begini. Dia berkata kalau semua aman, saya baru bilang Tuhan baik. Tuhan ambil anak di sini, anak dari Bapak Robi saya Femi, bisa bilang God is good. Waktu itu setiap manusia pasti tidak sanggup, pasti tidak mampu. Anak kami saja parah, hampir mati. Hampir mau kalau susah ini mau keluar kata-kata Tuhan baik. Aku suka caramu memperlakukan aku Tuhan. Susah mau keluar pernyataan ini. Tapi ingat kalau Tuhan baik, pertama dia tegur. Ada hamba Tuhan sekitar kita akan menegur. Yang kedua dia tes. Kalau kita sudah lolos tegur, kita dengar. Tes, kita lolos, pasti dapat tip. Amin, dapat reward dari Tuhan. God is good. Boleh tutup mata Bapak Ibu Saudara. God, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan Tuhan tetap baik. God is good. Mungkin orang tua tidak bisa mengerti keadaan kita sebagai anak, atau sebaliknya, anak tidak bisa mengerti kami sebagai orang tua. Saya mau katakan God is so good. Tuhan tetap baik. Katakan Tuhan, Roh Kudus mampukan saya untuk saya berkata God is good. God is good.
dunia bilang itu jalan buntu, sudah tidak ada jalan keluar. Saya tidak bisa berubah, saya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya mau katakan malam hari ini, kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih ditegur oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan Tuhan baik. Dan mari berikan kekuatan kepada kami Tuhan, saat Engkau menguji kami, saat ujian-ujian yang menyakitkan itu datang dalam hidup kami, kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami selalu berkata Tuhan baik, Tuhan baik setiap waktu. Tidak ada rencana Tuhan yang buruk di mata kami. Semua rencanamu indah, rencanamu indah bagi anak-anak kami Tuhan, rencanamu indah bagi cucu-cucu kami Tuhan, rencanamu indah bagi rumah tangga kami, rencanamu indah bagi semua yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tanamkan kebenaran firman di dalam hati. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap yang terbaik bagi kami. Tuhan tetap baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.